Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah ilmu lughah ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang semantik, salah satu ataupun yang terakhir dari objek tataran linguistik. Yang pertama dulu ada fonologi, kemudian ada morfologi, ada sintaksis, dan kali ini adalah semantik. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya semantik ini merupakan satu berposisi di paling akhir. Namun dia pada dasarnya adalah baik fonologi, morfologi maupun sintaksis itu berkaitan dengan semantik di sini, yaitu mengkaji tentang makna. Seperti kita ketahui kemarin di fonologi, kita juga membahas yang berkaitan dengan makna yang ada di fonem. Kemudian di morfologi juga dengan adanya imbuhan, dengan adanya perubahan kata, dengan adanya perubahan tasrif misalnya dalam bahasa Arab, itu semuanya berkaitan juga dengan makna dari kata itu. Kemudian juga di sintaksis, apalagi ya, makna yang ada di dalam kalimat itu, makna apakah sudah maknanya informasi yang diberikan itu sudah lengkap, yang bisa masuk sebagai dalam satu kalimat utuh, ataukah dia masih belum menjadi satu kalimat karena memang makna dan fungsi yang ada di dalam kumpulan kata tersebut masih belum memberikan informasi yang lengkap. Jadi pada dasarnya semuanya berkaitan membahas dengan maknanya. Jadi ilmu semantik ini memang bidang ilmu bahasa yang membahas tentang makna. Kalau dari asal katanya, definisinya ini berasal dari bahasa Yunani, ya, semaino, menandai, tanda. Ilmu kata ini kemudian disepakati sebagai istilah untuk ilmu bahasa yang membahas tentang makna. Konsep makna, analisis semantik sebuah bahasa hanya berlaku untuk bahasa yang bersangkutan. Jadi masing-masing bahasa punya pembahasan tentang makna mereka sendiri. Kita tidak bisa mencampur adukan. Menurut bahasa ini maknanya ini, menurut bahasa bisa jadi katanya sama namun memiliki makna yang berbeda. Maka setiap bahasa memiliki caranya sendiri-sendiri dalam pembentukan makna. Kata bahasa Indonesia ikan misalnya menunjukkan jenis binatang yang hidup di air, tetapi kata iwa dalam bahasa Jawa misalnya bisa lauk pauk, bisa daging, ya. Begitupun juga dalam bahasa Inggris menunjuk rice, padi, beras, arus juga menunjuk pada padi dalam bahasa Arab. Maka masing-masing bahasa itu memiliki konsep makna sendiri-sendiri dan bersifat arbitrer, bergantung kepada pengguna dari bahasa itu memaknainya apa. Adapun jenis-jenis makna ada yang pertama ada makna leksikal, yaitu makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks. Misalkan kuda misalnya, itu adalah sejenis binatang bagaimana. Jadi makna leksikal ini adalah makna yang sebenarnya yang ada pada wujud benda tersebut, ataupun bisa juga makna yang ada di dalam kamus misalnya yang bisa menjadi acuan. Kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal ini tentunya berkaitan dengan kaidah dari yang dimiliki oleh bahasa itu, ya. Maka bisa jadi afiksasi, morfologinya bisa, kemudian di kaidah nahwunya, ya, sorof dan nahwunya, itu termasuk makna yang gramatikal ini. Ada juga makna kontekstual. Ini merupakan makna yang sudah berlaku di luar teks, ya. Makna kontekstual. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasi, tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Misalnya pada kalimat sudah hampir pukul 12 apabila diucapkan oleh seorang guru agama ditunjukkan pada santri pada siang hari, berarti sudah waktunya akan sholat duhur misalnya. Jadi
makna konteks ini makna yang di luar dari teks, karena bisa jadi berkaitan dengan budaya, bisa jadi berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami ataupun sedang berlaku pada saat kata atau kalimat itu disampaikan. Ada makna referensial dan non-referensial, yaitu makna yang memiliki acuan. Referensial ini bisa jadi juga dengan makna leksikal. Makna leksikal itu sama dengan makna referensial, artinya memiliki acuan. Ada juga yang non-referensial, dia tidak punya acuan. Misalnya kata-kata yang abstrak ini, yang non-referensial. Sementara kalau yang referensial itu lebih ke kata-kata yang konkret, ya. Merah, manis, misalnya sekarang, ada wujudnya, bisa kita harus ada referensinya, ada acuannya. Kemudian makna denotatif dan konotatif ini juga bisa sama dengan makna yang kontekstual tadi, yaitu makna di luar dari teksnya, tapi ada yang denotatif, ada konotatif. Kalau denotatif itu lebih kepada yang positif, kalau konotatif itu lebih kepada yang negatif, ya. Kemudian makna konseptual dan asosiatif ini juga hampir sama dengan yang referensial tadi. Asosiatif itu punya acuan, ada konsepnya, ada yang disepakati. Makna yang disepakati itu seperti apa? Misalnya kata bunga, misalnya bunga itu kan sesuatu yang indah, yang menarik, maka disepakati bahwa dengan kata bunga itu merupakan sesuatu yang enak dipandang. Dan di sini kata melati misalnya, kan. Jadi sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat itu. Kata misalnya dalam umat Islam, ya, ada rasa jijik terhadap anjing ataupun babi, karena dalam konsep umat Islam itu, pemikiran umat Islam itu, bahwa kedua binatang ini merupakan satu binatang yang, babi itu haram, sedangkan anjing itu bisa membuat najis yang besar, ya. Sehingga tentunya akan merasa jijik, ya. Itu karena ada makna konseptual atau asosiatif. Ini sedikit dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jadi pada dasarnya semantik ini merupakan inti, ya, daripada tataran ataupun objek kajian linguistik, karena semuanya berhulu di mengkaji tentang makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.